Nah, sholat itu hakikatnya jemaah sekalian menghadapkan, mendudukkan hati atau jiwa. Jadi ketika kita sholat itu hakikatnya kita mendudukkan hati kita, jiwa kita, menghadapkan jiwa hati kita ke Allah. Jadi bukan fisik kita, fisik itu tinggal ngikut aja sebenarnya. Yang penting adalah jiwanya. Maka dalam sholat itu harus khusyuk. Harus khusyuk. Khusyuk itu mana? Jiwa yang tunduk patuh dengan ikhlas. Lalu dilanjutkan mengamalkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada hadis panjang ya, sholat itu keridhaan Allah, kesenangan malaikat, sunnah Nabi, cahaya makrifat, dasar iman, berkah dalam rezeki dan sebagainya. Nah, teman sekalian, saya pernah menyampaikan dalam kajian saya, itu saya menyimpulkan bahwa sholat itu simbol kehidupan. Jadi secara keseluruhan, sholat itu menggambarkan simbol kehidupan, yaitu tahapan kehidupan atau juga ajaran kebaikan yang harus diamalkan dalam kehidupan. Nah, simbol itu berfungsi jika maknanya dipahami dan kemudian diamalkan makna itu. Jadi simbol itu sesuatu yang menggambarkan sesuatu yang menjadi maknanya. Simbol itu bisa berupa gerakan tubuh manusia, suara, ucapan manusia, bisa gambar, foto, bisa bau, dan sebagainya, dan sebagainya. Warna juga bisa. Jadi bahasa itu simbol. Kalau bahasa lisan itu wujud simbolnya adalah suara. Suara. Jadi saya mengatakan air, suara saya air menggambarkan sesuatu yang lain yang menjadi makna maksud air itu, yaitu misalnya ini. Kemudian kalau bahasa tulis simbolnya itu adalah tulisan atau gambar. Jadi kalau kita nulis sesuatu, nulis BUKU misalnya, kemudian kita baca buku. Nah, tulisan buku itu ya tulisan, tapi menggambarkan sesuatu yang lain yang menjadi makna buku itu. Apa maksudnya buku? Yang itu, yang untuk dibaca itu. Nah, itu simbol. Nah, sholat itu di dalamnya ada tadi ucapan, dan itu ada suaranya. Dalam sholat itu ada perbuatan. Perbuatan dan ucapan atau bacaan sholat itu mempunyai makna simbolik yang sangat mendalam. Kita lihat, ini pernah saya sampaikan, saya lihatkan lagi. Dalam satu rakaat ada 6 episode, ini episode 1, 2, 3. Kalau kita ngitung sudut gerakannya, ngitungnya dari posisi dari kepala terhadap posisi sholat itu. Jadi misalnya berdiri tegak awal itu ya, itu menunjukkan 0 derajat karena ngitungnya dari kepala. Jadi kepala itu menyatu dengan bidang vertikal di belakang kita. Jadi ngitungnya dari kepala ke bidang di belakang kita, bidang vertikal yang di belakang kita. Nah, kalau ruku punggungnya harus lurus, itu membentuk siku-siku. Dari kepala ditarik ke bidang vertikal itu 90 derajat. Kemudian kalau i'tidal itu kembali ke 0 derajat, sama dengan berdiri. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ketika sujud, dalam posisi sujud, kepala dalam posisi sujud ditarik terus ke bidang vertikal, itu 135 derajat. 90 ditambah 45. Duduk itu 0 derajat, kemudian sujud yang kedua sama 135. Ini menunjukkan kalau dijumlahkan di total itu 360 derajat. Jadi satu rakaat satu lingkaran. Yang namanya gerakan melingkar orbital itu gerakan kehidupan. Gambar lingkaran adalah gambaran kehidupan. Kayak gambaran ini.
Ini ada lingkaran. Ya. Jadi matahari ada di pusat, planet-planet itu mengelilingi matahari. Itu adalah jalan melingkar. Terus ada revolusi kalau bumi mengelilingi matahari dan mereka juga berputar pada porosnya, rotasi. Ini kemudian ini galaksi Bima Sakti itu juga muter ini, muter. Kemudian kalau saudara lihat ke Ka'bah, jangan lihat dari atas, saudara kita pada sholat membentuk lingkaran mereka, bentuk lingkaran menghadap ke satu titik itu gambar lingkaran dan melingkar. Kalau di haji ditambahi dengan tawaf, bergeraknya melingkar dengan tawaf. Kalau di ibadah haji. Nah dari gambar ini ya kita menghadap kiblat, kemudian satu titik yaitu maknanya itu keesaan, satu fokus kebersamaan dan membangun lingkaran. Lingkaran itu ya dalam kehidupan, termasuk lingkaran hidup yang melahirkan waktu melingkar. Pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, dan seterusnya. Nah itulah kemudian saya menyimpulkan bahwa sholat itu kehidupan. Ketika orang sholat itu orang menjalani hidup. Karena satu rakaat dia melingkar satu, minimal 17 rakaat sehari malam itu melingkar 17 kali. Dan harapannya jangan hanya cuma 17 sholat kita itu. Sehari semalam itu ya lebih lah itu, lebih dari 17. Mau buat 40 bisa, bahkan mau 50 bisa. Artinya apa? Dengan sholat itu kita setiap hari melingkar. Melingkar itu menjalani hidup sebagaimana bumi ini menjalani hidup dengan melingkar. Sehingga lahirlah waktu hidup yang melingkar. Kemudian di dalam Quran ada perintah menegakkan sholat. Misalnya Al-Ankabut 45 ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab ya. Bacalah apa yang aku wahyukan kepadamu dari kitab itu, yaitu dari Quran. Kita diperintah di ayat ini untuk mengkaji Quran, membaca, memahami, kemudian mengamalkan. Nah, pengamalannya salah satunya pada ayat ini diteruskan aqimus shalah Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar ila akhirih. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah kekejian dan kemungkaran. Nah, apa yang dimaksud menegakkan sholat? Saya ulangi lagi, ini sering saya sampaikan untuk mengingat kembali, yaitu sholat ritual tambah sholat aktual. Sholat ritual itu yang wajib 17 rakaat 5 waktu. Sedangkan sholat aktual itu mengamalkan ajaran sholat ritual dalam kehidupan sehari-hari, yaitu semua kebaikan. Semua kebaikan, misalnya kebersihan, kedisiplinan, kejujuran, keikhlasan, kesabaran, keadilan, kebenaran, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu semua diajarkan dalam sholat. Dan dalam kehidupan sehari harus kita amalkan. Itu namanya menegakkan sholat. Dan Quran hanya memerintah menegakkan sholat, bukan mengerjakan sholat. Artinya setelah ritual dilanjut. Barusan kita selesai ritual subuh. Nah sekarang ini kita lagi sholat ini. Aktual subuh. Ngamal ke ajaran subuh. Nanti siang ritual duhur. Setelah duhur aktual duhur. Ngamal ke ajaran duhur. Ritual asar, aktual asar dan sebagainya. Kita ambil contoh. Misalnya ajaran takbir. Ini menarik. Sebagai simbol kehidupan. Takbir itu salah satu bacaan di dalam sholat. Nah kalau sholat itu kehidupan, saya mengibaratkan bacaan dalam sholat itu seperti omongan dalam kehidupan. Sholat itu kehidupan, bacaan dalam sholat itu seperti omongan dalam kehidupan. Ya, seperti kita bicara dalam kehidupan. Kalau dalam sholat itu boleh bicaranya hanya menyebut bacaan sholat saja. Pada saat sholat ya. Pada saat sholat itu boleh bicaranya kalau hanya menyebut membaca bacaan sholat saja. Desain itu tidak boleh, tidak. Ya nanti sholatnya menjadi tidak sah.
Jadi ajaran takbir itu luar biasa ya. Mungkin dulu pernah saya ajak ngitungnya. Jadi 1 rakaat itu 5 kali takbir. Sehingga 17 rakaat itu 85 takbir. Itu minimal ya, minimal. Kemudian zikir takbirnya 33 kali 5 waktu sholat, 165. Kemudian dijumlah aja 85 tambah 165 kan. 250. Itu minimal ya. Kalau kita sholat 40 rakaat sehari semalam, artinya 200 kali kita baca takbir. Ditambah 165 zikir takbir. Ya, kalau ngatus swidak 5. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Artinya selain Allah kecil, selain Allah kecil, selain Allah kecil, selain Allah kecil. Kita bisa nyebutkan satu-satu, ilmuku kecil, keterampilanku kecil, kemampuanku kecil. Ya. Persoalan-persoalan problem 1 kecil, problem 2 kecil, problem 4 kecil, problem 10 kecil, itu yang didaftar itu bisa 200 lebih itu. Nah, kalau kita misalnya penduduk muslim dewasa di Indonesia kita hitung 100 juta misalnya. Lah sekarang setiap orang aja 250 minimal ya. Lah kalau 100 juta 250 ping 1 juta 2,5 miliar itu takbir menggema di persada Nusantara ini. Ya, itu minimal. Ya. Tetapi jamaah sekalian, ajaran takbir ini, karena takbir itu kan ya ajarannya tawaduk, tidak boleh sombong, karena yang sombong itu hanya Allah. Jangan merasa besar. Ya. Tetapi banyak manusia yang mulutnya mengucapkan takbir ya sampai tadi ratusan kali tadi. Ya. Tapi tidak sesuai dengan ucapannya. Ya tidak bisa tawadhu, ya. Malah sombong misalnya. Ayatnya ini di dalam surah Luqman ya. Jadi ini kurang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Jadi jangan kamu memalingkan muka dari orang lain, manusia, karena sombong. Jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Jadi ini ayat yang mengajarkan jangan sombong, karena konsekuens dengan ucapan kita di dalam sholat itu. Apalagi dengan sujud itu ajaran yang sangat dasar. Jadi ini juga mengajarkan tawadhu ya. Tawadhu. Kepala paling atas, sejajar dengan telapak kaki. Ini perintahnya Allah. Perintah sang pencipta kepala manusia. Jadi sujud itu di mana itu simbol kematian, tawadhu, kepemimpinan, perhatian kebawahan, solidaritas sosial, itu makna-makna sujud. Jadi kalau dihubungkan dengan kepemimpinan, kepala itu kan paling atas, pemimpin itu kan di atas. Kalau jadi pemimpin itu harus memperhatikan bawahannya. Jangan sejahtera kok dewean orang ngajak bawahane rakyatnya. Pinter dewean orang ngajak bareng-bareng. Nah itu simbol sujud. Nah kalau kita perhatikan ya 6 tadi, 6 episode dalam 1 rakaat tadi
itu kita perhatikan bahwa posisi kepala itu 2 kali di atas, 2 kali di tengah, dan 2 kali di bawah. 2 kali di bawah itu adalah sujud, sama persis sujud. Kalau di atas itu ya berdiri sama iktidal. Kalau di tengah itu ya duduk sama rukuk. Artinya apa? Sebagai kepala itu maknanya pemimpin bisa, kepala itu maknanya orang kaya bisa. Kepala itu maknanya orang pintar bisa. Jadi kalau orang jadi orang pintar, orang kaya misalnya, pejabat, pimpinan, bos, atasan misalnya, apapun namanya, itu harus ke bagian atas iya, ke tengah iya, apalagi ke bawah. Dan ke bawah itu diulang 2 kali sujud itu maknanya itu penekanan, ke bawahnya itu yang ditekankan. Jadi rakyat bawah itu harus perhatikan sujud itu. Bahwa kita meletakkan kepala ke bawah itu, di kepala kita ada otak, itu artinya memikirkan rakyat bawah. Di kepala kita ada mata, lihatlah nasib rakyat bawah. Di kepala kita ada telinga, dengerin keluhan mereka. Di kepala kita ada mulut, nasihati mereka. Ini sujud itu luar biasa. Sujud itu minimal 34 kali. 1 rakaat 2. Jadi kalau sehari itu kita sholatnya 40 rakaat, sujudnya itu 80 kali. Jadi diajari sujud itu bulan. Tapi banyak manusia yang tidak mengamalkan ajaran sujud ini. Ya, misalnya orang kaya rakyat, duitnya akeh, tapi pelit masjid ragil batu fakir miskin. Dia akan tumpak sedekah lagi. Padahal sujud itu ngajari kepalamu di atas, taruh di bawah, duitmu akeh, ambil sebagian, kasihkan rakyat bawah. Itu mana sujud? Ya, kamu itu pejabat tinggi, ya, harus ngurusi rakyat bawah, dan sebagainya. Nah ini sujud. Nah karena ada hubungannya tadi dengan kepemimpinan, ya. Jadi kepala itu pemimpin harus merakyat. Kepala itu di atas, kepala itu di tengah, dan kepala itu di paling bawah. Apalagi yang paling bawah itu harus lebih ditekankan lagi. Jadi pemimpin itu harus mewujudkan simbol yang lain, misalnya yang ini bisa dikaitkan dengan kepemimpinan juga, adalah salam di akhir sholat itu. Jadi salam akhir sholat itu ibaratnya janji. Ada 3 janji. 1, assalamualaikum. Yang kedua, warahmatullah. Yang ketiga, wabarakatuh. Ya, assalamualaikum, selamat damai untuk kamu. Rahmat Allah itu kasih sayang untuk kamu. Barakatuh itu keberkahan. Keberkahan itu maknanya ziyadatul khair, penambahan kebaikan. Muka-muka kita tambah hati. Maka jamaah sekalian, ketika kita mengakhiri sholat, itu adalah janji. Barusan kita selesai subuh itu adalah kita berjanji. Maka setelah subuh itu janji itu ada ditepati dalam segala bentuknya. Walaupun bentuknya sederhana, walaupun cuma kita ngasih sekedarnya ke teman kita, tangga kita, dan sebagainya. Yang penting ini amalkan. Nah ini contoh simbol-simbol di dalam sholat, termasuk dalam hal kepemimpinan. Nah kita masuk ke kepemimpinan. Kita awali dalil kepemimpinan ada Al-An'am 165. Dialah yang menjadikanmu penguasa, khalifah fil ard. Khalifah. Kemudian warafa ba'dakum fawqa ba'din darajat. Jadi sebagian ada diangkat derajat oleh Allah. Liyabluwakum, untuk menguji kamu. Jadi jabatan itu ujian. Diuji. Pimpin sampai orang itu ujian. Liyabluwakum fima ada, dalam apa yang Allah berikan kepadamu. Ya jabatan itu salah satunya. Kalau
sangat ada itu juga ujian. Rakus serakah apa enggak, jaringan rakyat kecil apa enggak, korupsi apa enggak, itu ujian semua. Lihat luaku. Kemudian diingatkan sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksanya, sari'ul hisab, sari'ul iqab. Tetapi wa innahu laghafurur rahim, tetapi Allah itu sungguh Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini hadis ya, sangat populer riwayat Tirmidzi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ila akhirih. Jadi setiap kamu itu pengembala atau kadang diartikan pemimpin. Jadi setiap orang itu pemimpin, ibaratnya kayak pengembala, akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu. Seorang kepala negara diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpin. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpin. Seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab tugasnya. Bahkan seorang pembantu pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya, ini juga akan ditanya. Jadi setiap diri kita ini pemimpin. Termasuk ini ya, kita bekerja, apakah sebagai karyawan atau swasta. Kita itu memimpin atau memanage pekerjaan kita. Misalnya kita dagang, ya kita memanage perdagangan itu, barangnya, prosesnya, pulaannya, menjualnya, promosinya, memanage itu. Ya. Jadi kita itu pemimpin. Pekerja sebagai pedagang itu pemimpin. Ya, memimpin mengatur barang-barang dagangannya. Jadi semua itu pemimpin. Ya minimal memimpin dirinya sendiri minimal. Minimal memimpin diri sendiri. Ngarahke awak dhewe, ngatur awak dhewe. Minimal. Maka dikatakan kullukum ra'in, setiap kamu itu ar-ra' itu sebenarnya biar diartikan pengembala. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kamu akan ditanya atas kepemimpinannya itu, dimintai tanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya itu sekarang di dunia sampai nanti di akhir. Seorang mahasiswa, seorang pelajar itu juga akan ditanya itu. Seorang pelajar itu kan memimpin dirinya dalam kaitannya belajar. Jadi mengatur belajar, memanage belajar. Waktunya, usahanya. Anak sekolah itu adalah pemimpin, memimpin pekerjaannya sekolah itu. Ngaturnya gimana? Nanti tanggung jawabnya ke orang tua. Ujungnya nilai rapot. Itu sekolah rapotnya di sini biro. Itu tanggung jawab di dunia ke orang tua. Tapi juga tanggung jawab itu nanti di akhirat pasti dengan Allah mau ditanya. Pasti ditanya. Jadi jamaah sekalian, dalam Islam itu semua urusan apa saja ya? Semua urusan apa saja itu urusan dunia akhirat. Tidak ada dunia sendiri, akhirat sendiri. Itu nyambung jadi satu urusan dunia akhirat. Misalnya sholat, orang mengatakan sholat urusan akhirat, oh enggak. Sholat itu urusan dunia akhirat. Makan minum itu urusan dunia akhirat, bukan hanya urusan dunia. Ya. Karena nanti di akhirat ditanya itu, yang kamu makan itu halal apa enggak? Dari mana asalnya? Duitmu beli makanan kau ngendi duitmu? Itu pertanggungjawaban di akhirat. Jadi urusan makan minum itu harus urusan dunia akhirat, tidak hanya urusan dunia. Sholat itu enggak hanya urusan akhirat, tapi juga dunia. Sama dengan haji, puasa yang rukun Islam itu ya. Jadi semua rukun Islam itu urusan dunia akhirat, tidak hanya akhirat saja. Ya, rukun iman juga demikian. Ya. Nah, ini menunjukkan semua pemimpin ya. Ada istilah leader and leadership ya. Leader itu orangnya, pemimpinnya. Leadership itu kepemimpinannya atau pekerjaannya. Jadi seorang individu yang memengaruhi yang lain itu leader ya. Ya, untuk berlaku mencapai tujuan tertentu. Ya.
Ada seorang pendapat begitu. Kemudian kalau kepemimpinan itu kemampuan mengaruhi yang lain, apakah kelompok, apakah individu untuk mencapai tujuannya. Nah, itu secara umum pengertiannya itu. Kemudian, sekarang kita masuk bagaimana kriteria pemimpin Islami yang ini diambil dari sholat jamaah. Di sholat jamaah itu ada imam, ada makmum. Menentukan imam itu ya menentukan pemimpin. Kriteria imam sholat itu merupakan kriteria pemimpin. Misalnya, kriterianya yang pertama tafaqquh fiddin. Ya, tafaqquh fiddin. Memahami, mengamalkan ajaran agamanya. Jadi pemimpin itu kalau kita ya muslim. Kalau kita milih pemimpin ya pemimpin yang muslim. Kemudian tafaqquh fiddin itu maknanya sebenarnya tidak hanya ajaran agama, adalah melihat Islam sebagai ad-din. Yang lalu saya sampaikan, Islam sebagai ad-din itu Islam sebagai way of life and way of death. Islam itu cara hidup dan cara mati. Artinya cara hidup di dunia itu hidupnya bagaimana supaya sesuai dengan maunya Allah yang menghidupkan kita. Jadi kayak tubuh kita, mata hidup bisa melihat, bergerak, telinga hidup bisa mendengar, mulut hidup bisa bicara dan sebagainya. Otak hidup masih sadar sebagai bisa cara berbicara. Nah, kehidupan itu adalah hidup yang ditentukan oleh Allah. Jadi hidup itu yang ikuti maunya Allah. Yang sering sudah saya sampaikan, sejatine urip kuwi urip miturut sing gawe urip. Gesang ingkang sejatos menika gesang miturut ingkang maha gesang lan maha gesang. The real life is the life according to the life maker. Jadi hidup sejati itu mengikuti yang maha hidup Allah. Ora urip sak durunge nafsune dhewe. Wong tubuh kita hidup itu mengikuti perintahnya Allah. Ya tadi lah. Kalau lapar makan, ya. Makan itu memasukkan makanan ke mulut, dihancurkan gigi, dirasakan lidah. Ya, itu caranya Allah. Dengan proses makan itu Allah membuat cara seperti itu. Jadi tafaqquh fiddin itu begini. Dia memahami bagaimana Islam memberi petunjuk dalam hal apapun, dalam hal memimpin, dalam hal mensikapi, termasuk dalam hal-hal yang lain, makanan, minuman dan sebagainya. Di samping memang profesional itu nanti poin berikutnya ada. Jadi kalau mimpin bagian keuangan itu ya harus paham akuntansi. Itu yang dulu saya sampaikan istilahnya. Yang namanya amal itu amal ilmiah. Amal ilmiah, amal itu mengandung ilmu yang sesuai dengan pekerjaannya. Kalau kita buka bengkel mobil, bengkel motor, ya harus tahu ilmunya. Buka ban harus tahu, ganti oli tahu, hidupi mesin ya mudeng karena kita punya ilmunya. Itulah profesional yang dalam Islam nanti juga diperhatikan. Jadi tafaqquh fiddin, pemimpin apapun ya. Jadi jangan diartikan tafaqquh fiddin itu memimpin MUI misalnya, ulama enggak. Kepala sekolah Islam enggak. Kepala sekolah negeri ya tafaqquh fiddin. Ketua bagian koperasi misalnya, kepala koperasi itu ya tafaqquh fiddin. Jadi ketua bagian keuangan tafaqquh fiddin. Ketua bagian misalnya IT misalnya. Kita bekerja di tempat kerja kita, kamu saya tunjuk sebagai ketua bagian IT-nya, teknologinya. Ya mereka juga tafaqquh fiddin. Jadi karena kemana-mana itu Islam nggak bisa dilepas. Ya ibaratnya begini, kalau dalam pandangan Islam, manajer sepak bola itu ya tafaqquh fiddin. Kapten kesebelasan itu ya seharusnya tafaqquh fiddin. Jadi kalau bisa begitu, Masya Allah. Yang nomor 2, akhlakul karimah. Punya akhlak yang mulia, sidik, amanah, tabligh, adil, saja, sabar, tauhid dan sebagainya. Itu akhlak seorang pemimpin. Itu pemimpin apapun ya.
Bukan hanya imam sholat, bukan hanya pemimpin pengajian, bukan hanya pemimpin organisasi keagamaan, bukan. Wabeh termasuk kita bapak-bapak, pemimpin rumah tangga kita sebagai kepala keluarga. Itu juga tafakuh bidin akhlakul karimah sebagai kepala keluarga. Sebagai ketua RT juga demikian. Kalau Islam ya, ini dalam konteks orang Islam ya. Ketua RT, ketua RW, Pak Lurah, Pak Camat itu seharusnya ini tafakuh bidin akhlakul karimah itu untuk siapapun. Jadi jangan dikonotasikan untuk memimpin lembaga-lembaga keagamaan enggak. Semua. Kalau sampai atas, sampai menteri, sampai wakil presiden, sampai presiden, gubernur dan sebagainya, semuanya. Yang ketiga adalah tadi saya sebutkan profesional. Profesional itu menguasai ilmu kepemimpinan, ya. Kemudian pakar di dalam bidangnya, di dalam bidang yang dia pimpin. Kalau memimpin bank, direktur bank, ya harus tahu akuntansi, harus tahu ilmu keuangan, misalnya gitu. Ya kayak tadi, ketua bagian IT di perusahaan misalnya, ya kamu harus punya ilmu tentang IT, tentang teknologi, harus punya ilmu. Ya, itu namanya profesional, dan Islam itu sangat menganjurkan. Jadi kalau di sekolah ya ngajar satu mata pelajaran ya harus punya ilmu yang diajarkan itu. Kalau kamu ngajar bahasa Inggris ya punya background kemampuan bahasa Inggris. Kamu ngajar bahasa Arab ya harus punya background bahasa Arab. Misalnya mengajar ekonomi misalnya, pelajaran ekonomi harus punya background pelajaran ekonomi misalnya. Nah, itu yang disebut dengan profesional. Sebab kalau tidak ya seperti kata Nabi celaka kata Nabi di hadapan sahabat sampai 3 celaka. Terus sahabat tanya, yang celaka siapa Nabi? Yang celaka itu yang khianat kata Nabi. Yang khianat. Terus sahabat tanya lagi, lah sing khianat itu sinten? Dan dijawab oleh Nabi, yang namanya khianat itu idza usidal amru illa ghairi ahliha fantadirisah. Apabila satu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka akan sa'ah itu kehancuran, kiamat istilahnya. Ini contoh yang sering saya sampaikan ini. Dokter dan pasukannya disuruh buat jembatan, sedangkan ahli teknik dan pasukannya suruh ngurusi pasien di rumah sakit. Insya Allah dua-duanya kiamat itu. Rumah sakitnya kiamat, jembatannya kiamat. Karena nggak ada keahlian. Ya. Jadi makanya jangan berbuat sesuatu kalau kamu tidak tahu, nggak punya ilmunya tentang yang kamu perbuat ini. Kalau nggak percaya nanti sampai rumah kita punya radio, punya TV itu, karena kita nggak punya ilmu elektronika ya, bongkar TV-nya. Jadi bongkar tanpa pasang. Jadi itulah profesional yang istilah lain. Profesional itu suatu amal itu adalah amal ilmiah. Ini salah satu sisi amal soleh. Salah satu amal soleh itu amal ilmiah. Di samping amal imaniyah, amal barokah, amal karimah, ada 6 poin amal soleh. Uswatun hasanah yang menjadi teladan. Kayak imam sholat. Imam sholat itu harus paham sholat. Profesional. Ya. Tahu bacaannya, apal bacaannya, bacaan yang benar kayak apa, ya. Tahu apa yang dibaca, itu profesional. Nah, imam sholat itu juga uswah hasanah. Jadi kalau imamnya itu ruku, baru makmumnya ruku. Imamnya sujud, baru sujud. Jangan barengi. Sering-sering sok-sok ya kita lihat ada yang barengi. Jadi ini pernah saya sampaikan, ini tak ulang lagi. Jadi kalau jadi imam misalnya, jadilah imam yang bijaksana. Kalau jadi makmum, jadilah makmum yang bijaksana. Ya sesuai aturan yang ada lah. Jadi misalnya imam, ya, imam membaca, ya,
ya bacaannya jangan tergesa-gesa, ya diharapkan khusyuk. Baca jangan terlalu panjang, walaupun kadang-kadang orang mikir relatif terlalu panjang ayatnya ini. Jadi imam itu bergerak dulu, rukuk, baru makmumnya rukuk. Imamnya iktidal, baru makmum iktidal. Imamnya sujud, sudah dalam posisi sujud, baru makmumnya posisi gerak menuju sujud. Duduk, duduk. Ya, sujud dua, sujud dua. Jadi salah satu teknis saja ya. Teknis imam yang bijak itu, kalau kita mengucapkan takbir, agak diakhirkan dari gerakan ini. Malah maksudnya menjaga biar makmumnya itu enggak mendahului. Jadi bacanya takbir agak akhir dikit gitu. Jangan sejak awal wis Allah. Sebab makmum yang apalagi yang belakang itu begitu mendengar takbir langsung bergerak dia. Kalau langsung bergerak artinya gini nanti bareng iman. Maka ini salah satu aja teknis bagaimana imam yang bijak membaca takbir agak diakhirkan. Nah, makmum yang bijak apa? Nunggu imam, ora sak kesusu. Ya. Nunggu imamnya sujud belum? Sujud lagi kita sujud. Nunggu imamnya rukuk, udah rukuk belum? Rukuk baru kita rukuk. Jadi nggak usah tergesa-gesa atau barengi kadang-kadang. Barengi aja nggak boleh ya, apalagi mendahului gini. Itu lebih tidak boleh. Nah ini pelajaran uswatun hasanah. Tentu kalau dalam sholat jamaah, imam itu boleh diikuti selama imam itu benar. Jadi la ta'ata fi maksiatillah, tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah, itu enggak ada. Ini rasa ke situ, aku bisa dolar ini. Rasa sidik rapopo. Diombe teler sedan ya. Minuman keras. Ono narkoba, rapopo wis paro pil apa. Jadi ini teladan tadi. Kemudian jamaah. Artinya jamaah itu begini, pemimpin dalam kriteria Islam itu punya sense of unity, kesadaran jamaah. Orang egois maksudnya. Ya. Bahasa itu memimpin di sini nggak sendirian. Saya punya anak buah, saya punya wakil, saya punya kesadaran dan harus bekerja sama. Pemimpin itu jangan wabel di ropel pekerjaan ini di ropel wabel. Nanti bawaannya rakyat ini, wakilnya rakyat di mana kerjaan. Terus digawarap kabel harus pemimpin. Itu garap diri, wakilnya rakyat di mana. Bagian apa nggak peduli. Jadi dalam manajemen modern itu harus ada istilahnya delegation, pendelegasian. Pendelegasian itu wujud dari jamaah. Jadi untuk masalah ini tak serahkan kamu. Saya percaya kamu bisa. Karena memang kamu ahlinya misalnya. Tapi kalau masalah ini aku serahkan ke kamu karena kamu ilmunya kamu bisa. Itu pendelegasian. Nah itu makna dari jamaah itu kebersamaan, jiwa sosial yang tinggi. Nah syukur-syukur kalau dalam hal sholat jamaah, kalau zuhur, asar, pemimpinnya ngajak sholat jamaah, wah senang nih. Ya, terutama ngajak yang muslim ya. Di kantor dia sebagai pemimpin ngajak jamaah. Zuhur, asar misalnya. Nah bagaimana sifat pemimpin? Tadi sifat pemimpin yang tadi sudah ya. Ini poin-poin aja. Sifatnya takwa, menjaga diri, takut pada Allah. Pemimpin apapun ya. Kemudian sidik, benar, jujur. Pemimpin apapun ya. Tidak hanya pemimpin keagamaan juga. Ketua RT, ketua RW, lurah, camat, ya kudu jujur. Ya. Bupati, wali kota, kepala dinas apa misalnya ya itu harus jujur. Jadi nggak hanya ketua MUI
nggak hanya ketua takmir yang konotasinya hanya urusan lembaga agama, enggak. Semua. Jadi takwa, sidik benar jujur, ya. Sidik ini luas, ada asidul qalb benar hati, ya. Benar hati itu niat ikhlas dan hati yang salim. Qalbun salim itu hati yang selamat dari penyakit-penyakit hati dan kotoran. Itu namanya benar dalam hatinya, sidik dalam hatinya, asidul qalb. Ada juga asidul hadis atau asidul lisan, benar dalam ucapan. Jadi benar dalam ucapannya itu ya tuntunannya Quran yang dulu pernah kita bahas. Quran itu ngajari kita qaulan karimah, bicara yang mulia. Ya, ada qaulan ma'rufah, bicara yang baik tapi dikenal di masyarakat umum itu baik, itu ma'rufah. Ada qaulan layyina, qaulan layyina itu bicara lemah lembut sehingga masuk ke hati. Ada qaulan baligho. Qaulan baligho itu ucapan yang nyampe, ya, suaranya nyampe, isinya nyampe dengan alat supaya nyampe. Ada satu lagi qaulan maisura, bicara yang mudah, menyampaikan mudah, menerima mudah, dalam perjalanan pesannya mudah, lancar. Kayak kita telepon HP, satu kalau mau telepon HP cek ada pulsa apa enggak satu. Yang kedua cek ada sinyal apa enggak. Yang ketiga nyari tempat yang nyaman. Kalau kita telepon HP di pinggir jalan raya banyak mobil, itu bising. Kita masuk sedikit baru telepon. Itu namanya qaulan maisur atau juga qaulan baligh contohnya. Nah itu asidul lisan. Kemudian ada asidul amal. Benar dalam perbuatan adalah amal soleh. Amal yang benar adalah amal yang soleh. Amal soleh itu ya tadi satu. Amal soleh itu amal imaniyah berdasarkan iman. Yang kedua amal ilmiah mengandung ilmu. Yang ketiga amal karimah, amalnya yang mulia. Yang keempat amal rahmah, beramal dengan hati, dengan cinta. Kemudian ada amal barokah, amal yang menambah kebaikan-kebaikan. Jadi amal kita apa saja harus nambah baik. Satu lagi yang namanya amal salamah. Amal salamah itu amal yang selamat dan menyelamatkan. Jadi perbuatan kita di mana saja, apa saja, itu harus mengandung keselamatan. Diri kita selamat, orang lain juga selamat. Selamat dan menyelamatkan. Ya. Jadi naik motor harus hati-hati, dicek remnya, bannya, supaya tidak mencelakakan. Itu termasuk amal soleh itu. Ya. Yang ngecek rem, ngecek mobilnya, motornya, misalnya, supaya perjalanannya selamat. Pakai helm itu amal soleh. Itu amal salamah. Pakai helm. Ya, jadi kalau Mas Eko ngelas itu kan pakai kacamata. Kacamata itu amal salamah, menyelamatkan mata kita. Kemudian ada asidqul wa'ad, benar dalam janji. Janji yang benar itu janji yang ditepati sesuai dengan kesepakatan. Ya kayak tadi salam tadi. Kita salam di akhir salat itu janji kita. Mari kita tepati. Sudah janji sama teman, ketemu naik ini ya jam sekian, ya berusaha ditepati. Kalau misalnya tidak bisa ya ngasih tahu. Jangan biarin nanti konconya nunggu suwi gitu. Tak tunggu 2 jam rasa teko-teko ra ngabari. Ya. Itu asidul wa'ad. Kemudian satu lagi asidul azam. Benar dalam kemauan. Ya. Dalam tujuan. Tentu benar dalam tujuan atau azam itu adalah ridhonya Allah. Tujuan yang benar itu adalah ridho Allah. Yang ridho Allah itu yang mewarnai semua tujuan. Apapun harus dari ridho Allah. Misalnya kalau kita dagang, tujuan dagang ini nyari untung, nyari duit, ya untung duit yang diridhoi Allah. Kalau kita olahraga dapat sehat, kuat, segar. Sehat, kuat, segar yang diridhoi Allah. Misalnya lagi kalau kita ikut lomba. Ikut lomba itu tujuannya
dapat juara, menang, hadiah. Silahkan, hadiah juara yang diridhoi Allah. Semua harus dalam ridho Allah. Itu yang disebut dengan asidqul azam. Ada asidqul muamalah. Jadi benar dalam pergaulan. Benar dalam pergaulan itu yang mengikuti tuntunan Islam. Bergaul dengan sesama jenis, bergaul dengan lain jenis, bergaul dengan sesama muslim, bergaul dengan non muslim, itu semua diatur di dalam Islam. Satu lagi yaitu asidqul hal, yaitu benar dalam kenyataan. Ini biasanya angkut benda, situasi, kondisi. Ya kenyataannya apa? Ya katakan sejujurnya. Kalau warnanya putih katakan putih, bentuknya kotak katakan kotak. Bundar, mana hijau katakan hijau. Jadi melihat keadaannya atau bendanya. Itu asidqul hal. Nah ini sidik, ini ada hadis, hendaklah kamu jujur, karena kejujuran membawa kebaikan, kebaikan bawa ke surga, dan seterusnya. Amanah itu dapat dipercaya. Jadi seorang pemimpin itu ya harus bisa dipercaya. Amanah itu intinya adalah kemampuan mengamankan. Jadi pemimpin amanah itu artinya pemimpin yang mampu mengamankan pimpinannya dan tugas-tugas kewajibannya dengan baik. Tidak ada penyimpangan. Itu amanah. Mengamankan. Ini ayatnya di An-Nisa 58. Ya. Jadi innallaha ya'murukum an tu'atul amanati ila ahliha al-ayat. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak. Setiap orang punya amanah yang berhak. Kita orang tua amanah berhaknya kepada siapa? Anak-anak kita. Ya. Jadi suami ke istri, istri ke suami. Atasan pimpinan amanahnya kepada bawahannya. Guru-guru dosen amanahnya adalah murid-murid atau mahasiswa misalnya. Jadi pemimpin itu amanahnya ya warga yang dia pimpin. Kalau ketua RT ya warga RT, kalau ketua RW ya warga RW itu. Itu yang dimaksud dengan ahliha. Jadi amanatu amanati ila ahliha. Kalau manajer sepak bola ya di klubnya itu sebagai manajernya. Kalau kapten kesebelasan ya mimpin teman-temannya di lapangan. Ya, itu amanah. Amanah kepada ahlinya seperti itu. Ayat-ayatnya nanti dicari. Tadi An-Nisa 58, ini Al-Anfal 27 ya. Jadi orang yang beriman jangan mengkhianati Allah dan Rasulnya. Itu lawan amanah itu khianat. Al-Anfal 27 hadisnya tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah. Karena kata amanah dengan iman itu akar katanya sama. Orang iman itu yang orang yang aman. Aman. Aman kehidupannya dunia dan akhirat. Nah, orang yang bersifat amanah artinya dipercaya bisa mengamankan. Maka dikatakan di sini, di hadis itu, tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, tidak sempurna agama seseorang yang tidak menunaikan janjinya. Ya. Jadi al-ahdu dainun, janji itu utang. Ya. Jadi dan makna, ya, salah satu makna ad-din itu ada 10 makna. Ad-din itu maknanya minjam atau bahasa lainnya ngutang. Ngutang. Dan kita manusia itu terhadap Allah itu ngutang semua. Setiap hari loh kita menghirup udara. Ini udaranya Allah, kita ngutang. Kita minum air. Air itu ciptanya Allah, ngutang. Kita setiap hari makan, apa yang kita makan? Itu dari tumbuh-tumbuhan. Itu ya Allah yang menumbuhkan tumbuhan, menciptakan hewan sehingga kita bisa makan. Itu ngutang juga. Ya. Sinar matahari yang kita bisa merasakan nikmatnya. Itu ngutang juga. Jadi ketika kita memakai apa saja yang semuanya memang dari Allah, itu kita maknai mengutang, utang kepada Allah. Ini salah satu makna ad-din dainun. Ya. Nah pertanyaannya bagaimana cara menyaur utang? Cara menyaur utang adalah dengan kita menyerahkan diri tunduk patuh pada Allah. Kon sholat ya sholat, kon ngaji ya ngaji, ya. Ngomong apa ya ngomong apa, ya. Poso ya poso, haji ya haji dan sebagainya. Ya.
termasuk dengan tetangga yang baik, ya, anak berbakti orang tua, itu perintah-perintahnya Allah. Ya cara nyaur utangnya yaitu setiap hari sholat itu kita nyaur utang itu Allah. Kita ngaji, kita berbuat, melaksanakan perintah Allah lah intinya. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu cara kita nyaur utang. Sedikit lagi, kemudian ada tabligh. Tabligh itu seorang pemimpin harus menyampaikan kebijakannya. Jangan dijeleki, informasi khusus dijeleki. Jangan. Ya. Kebijakan apa, informasi apa yang itu untuk perusahaannya harus terbuka. Ya, harus terbuka. Ini masalah tabligh itu maknanya menyampaikan ilmu, menyampaikan informasi, keterbukaan. Jadi terbuka. Ini ayatnya, ya. Jadi Al-Maidah 67. Kemudian sabar, ya sabar itu pengendalian diri, ya. Jadi pemimpin itu punya anak buah yang macam-macam. Karena anak buah sing temperamental. Lagi ngomong sidik nulis muni-muni, marah-marah. Karena sing nerima wis ngene. Anak buah konflik satu dengan yang lain, padu. Itu kesabaran dan kepandaian mengatasi masalah itu. Terakhir, sajaah itu berani. Pemimpinnya harus berani. Termasuk berani dari orang-orang luar yang ganggu anak buahnya. Ya. Jadi menjadi presiden yang berani membela rakyatnya. Dan mungkin dizolimi orang lain, berani. Menjadi gubernur yang membela rakyatnya. Ya. Rasa keberanian, tapi beraninya berani karena benar. Terakhir tawadhu, ya, sholat itu ngajari tawadhu, sujud, ya, kemudian yang lainnya tawadhu itu ya rendah hati, jangan sombong. Pemimpin itu jangan sombong, ya, jadi jangan sombong, ya. Ojo dumeh kuwasa, orang Jawa mengatakannya. Ojo dumeh kuwasa mula tumindae bakal dak sio marang sapodo-podo. Jangan sombong, nanti tindakannya semena-mena kepada sesamanya. Nah, sebagai penutup, ada yang sangat indah di dalam sholat jamaah. Ketika imam itu berbuat salah. Ini kemarin sudah kita sampaikan ketika kita baca tasbih, subhanallah. Jadi kalau imam salah bacaannya, gerakannya, ya yang laki-laki mengingatkan subhanallah. Allah Maha Suci. Ini kritik sosial yang sangat halus kepada pemimpin. Pemimpin itu harus dikritik kalau salah. Ini pelajaran sholat jamaah. Tapi caranya sing kritik ya sing sopan sing apa. Cuma disindir kalau itu. Subhanallah Maha Suci. Sing suci Gusti Allah, kowe ora suci Pak Imam. Maka imamnya harus sadar. Ini makmum kok subhanallah apa? Dalale ra mudeng malah dalale. Enggak profesional. Kalau makmum bilang subhanallah, lantak bolak-balik ono subhanallah. Imamnya ra mudeng. Oh, subhanallah. Itu artinya imam yang tidak profesional. Imamnya harus ngerti. Oh, dia mengucapkan itu saya ada salah. Jadi pemimpin itu harus peka. Disindir aja sudah peka. Oh, ya. Ini kan sindiran. Subhanallah itu kan sindiran. Allah Maha Suci. Yang suci Gusti Allah ora suci. Pak Imam. Itu cuma disindir itu dia terasa. Oh, ya. Kemudian dia membenarkan apa yang dia salah, gerakannya atau bacaannya misalnya. Ya. Jadi ini kritik sosial yang sangat bagus. Kemudian kalau imam batal gimana? Jamaah salat jamaah ya. Imam batal itu ya kalau sudah batal ya jujur. Kentut misalnya kebetulan tidak bau ya. Tidak ada yang tahu dia sendiri sama Allah. Maka dia harus jujur bahwa saya kentut ora sah salatku yen tak teruski. Ya. Jadi seorang pemimpin itu sudah jujur, kalau nggak pantas mimpin ya turun. Ora sah dadak di demo. Jadi sadar, oh iya saya salah, tak terus itu rasa sholatnya. Ya.
terus turun. Maka sebenarnya pengimaman yang bagus itu ada pintu keluarnya. Supaya kalau batal lewat pintu itu, bukan balik kanan membongkar pasukan misalkan. Lalu siapa yang menggantikan imam yang batal itu? Adalah orang yang persis di belakang imam. Maka kalau meletakkan orang persis di belakang imam, jangan sembarang orang. Lihat-lihat orangnya. Ya begini, kita nilai kurang lebih sama dengan imamnya. Ini pelajarannya apa? Pelajaran sistem organisasi. Kalau ngangkat presiden, wakil presidennya ya sak level. Kalau ketua dengan wakil ketua dengan sekretaris ya sak level. Ojo jeglek banget gitu kemampuannya. Ya. Jadi kalau kapten, wakil kapten itu ya harus rektor, wakil rektor itu juga harus dekat kemampuannya. Kurang lebih sama. Ini pelajaran sistem organisasi. Makanya orang yang berdiri di belakang imam itu juga harus profesional terhadap sholat. Wakil rektor itu ilmunya kurang lebih sama dengan rektornya. Ya gubernur dengan wakil gubernur itu kurang lebih sama dengan gubernurnya, wakilnya. Nah sholat itu pelajaran seperti itu. Jadi supaya kalau dia batal, sadar, dia ganti. Jadi bukan imam keluar batal misalnya. Nanti yang gantikan sop nomor 1, 2, 3, 4. Sing menunggu. Sebabnya nopo? Sebabnya mantune. Ganti aku, bapak aku. Nggak boleh kayak gitu. Ya. Jadi kalau presiden turun, yang ganti wali kota nggak boleh. Ya. Kalau rektor di universitas turun, yang gantikan ketua jurusan, nggak boleh. Ketua RT yang gantikan Pak Camat, orang. Sing gantikan ya wakil camat, orang ketua RT. Jadi kalau imamnya turun, yang gantikan persis di belakangnya orang yang dekat secara organisasi dengan imamnya itu, bukan mantan guru-guru. Kayak mantune enggak boleh. Itulah indahnya sholat jamaah itu seperti itu. Sampai pada persoalan pemimpinan, persoalan politik itu sebagainya. Oke, saya kira itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini di sini Mas Dono atau di sini? Oh ya, Mas Dono sih. Iya Mas, yang keras Mas. Jadi apakah kurang hasilnya? Apakah perlu ulangi? Itu ya. Perlu memperlihatkan kepandaian enggak? Ya satu saat perlu. Tapi jangan diniati sombong. Artinya memperlihatkan itu memberi contoh. Carane ngatasi ini. Ilmunya ini, caranya ini. Biar bawahannya atau ketua bagiannya itu ngerti. Barangkali bawahannya belum tahu ilmunya. Pemimpinnya sudah tahu, ngasih tahu. Tapi ketika ngasih tahu ya jangan berniat pamer sombong. Ya. Supaya orang pada tahu ilmu itu disebarkan misalnya. Jangan malah digoblok-goblok. Kayak goblok. Pemimpin malah goblok-goblok itu. Itu enggak berniat begitu. Ini diberi difasilitasi, ya dinasehati, siapa belajar. Atau paling enggak ditunjukkan. Oh ini deh ilmunya ini di sini. Kamu buka di sini bukunya ini. Kamu nyari sendiri. Paling enggak bisa. Kalau dia enggak menunjukkan langsung ilmunya, tapi menunjukkan sumber, mungkin sumber bacaan untuk atau mengetahui ilmu yang itu saja. Nah kalau kita beristihad, sebenarnya depan imamnya ada ulang. Kalau kita sudah berdoa kan lebih. Nah apa ada lapor yang runtuh misalnya, mau runtuh, kita sudah membahayakan imam. Istihad itu boleh nggak di situ? Ya menghadapi itu dianggap darurat ya. Kedaruratan seperti gempa yang lalu kan imamnya tetap ada sebagian yang dari ya itu bisa pilihan aja, pilihan
Kalau misalnya memang membahagiakan, ya manusia kan memang punya rasa takut, iya. Membahayakan, bahkan nanti khawatir membahayakan nyawa, menghilangkan nyawa, ya dibatalkan nggak apa-apa. Ya, ya kalau misalnya ada ular masuk ya. Oh enggak, oh itu maksudnya. Oke. Tadi saya katakan sholat itu kehidupan. Bacaan sholat itu ucapan dalam kehidupan. Nah, ucapan ketika sholat hanya dibenarkan untuk bacaan sholat saja. Jualan itu nggak boleh. Ular. Sholat rahmi, menengul sholat. Batal. Jadi kalau misalnya kasusnya ada ular misalnya kan, ular masuk, ya beberapa jamaah bisa membatalkan. 3-4 orang jamaah membatalkan ngatasi ular itu. Lainnya teruskan. Jangan bikin gaduh. Pak Imam, ular. Jangan begitu. Jadi beberapa jamaah saja yang melihat itu ngatasi itu. 3-4 jamaah bicarane diatasi, diusir keluar. Jangan membuat gaduh, bubar jamaahnya. Misalkan begitu. Nah, kemudian yang tadi membatalkan sholatnya boleh membatalkan karena ngatasi itu, karena itu bahaya. Nanti diulangi sholat dia jamaah sendiri, 4 orang itu. Balik ini dia jamaah sendiri, yang 4 orang ngatasi itu. Ini dalam hal apa saja ya. Jadi mungkin ada sesuatu yang itu. Ini mau question ada yang lain? Iya Mas, mau. Ya, ini pertanyaan menarik juga. Jadi kalau imannya batal, dia mundur, dia melanjutkan. Jadi ketika posisi sujud, rukuk misalnya tadi ya rukuk misalnya disempurnakan rukuknya lagi, baca lagi, lanjut. Jadi nggak usah baleni rekat pertama. Padahal rukuknya rekat keempat terakhir, baleni meneh, jangan. Terus, makanya ini juga pelajaran yang sangat bagus ya. Kepemimpinan terdahulu kan punya program yang bagus-bagus, diteruskan. Oh, setiap ganti pimpinan, ganti kebijakan, rakyatnya bingung kan? Ya, ini sholat itu nggak jadi begitu. Jadi kalau imamnya batal, ya melanjutkan. Orang baleni rakaat pertama menang enggak, melanjut. Ya, kalau posisinya rukuk ya lanjutkan, rukuk rakaat kedua terus. Kalau tinggal rakaat terakhir ya lanjutkan rakaat terakhir. Mengapa? Karena pada saat dia belum batal, dia batalnya mungkin pas keluar gitu ya, pas rukuk kemudian batal. Ya. Artinya sebelum dia rukuk rakaat pertama kedua misalnya, dia masih suci, tidak batal. Jadi masih berlaku istilahnya, masih berlaku. Jadi saya kira ini pelajaran yang bagus ya, kebijakan-kebijakan yang bagus pemimpin terdahulu bisa dilanjutkan. Jangan sampai ada pemimpin sombong begitu maju nggak anyar nih ya, dan diarani menghasilkan dan ini budiku peka aku ya. Itu sudah keburukan berarti. Ini pelajaran. Pak, bentar, Pak Anu, monggo jalan. Allah Akbar, itu terus gerakannya itu nyaut Allah Akbar, terus makmum dari maka mau sujud, terus imamnya Allah Akbar, itu gerakannya itu Allah Akbar, terus semuanya makmumnya. Ya tadi kembali, jadi makmum yang bijaksana.
Makmum yang bijaksana adalah makmum yang tidak mendahului, tidak membarengi imam. Artinya ya nunggu. Kalau imamnya sudah sepuh, dari berdiri mau sujud kan alon-alon. Itu tunggu sih ngancek itu. Jangan diselip. Ini malah diselip. Ora oleh. Jadi makmum yang bijak. Ya. Nah, kemudian kalau tadi suara keras tadi itu bisa saja dalam arti masjid besar gitu ya. Mungkin suara imam nggak nyampe ke shop yang luar. Kemudian ada yang bersuara keras takbirnya. Ya, di masjidnya besar kok sosok gitu. Ini boleh untuk menandakan gerakan imam. Supaya yang belakang itu ngerti, oh sudah bergerak imamnya. Dengan salah satu makmumnya keras membaca takbirnya. Ya. Nah, itu bisa dan boleh saja. Untuk membantu ya tadi jangan sampai makmum sendiri orang ngerti kan nggak lihat imamnya, imam kok orang rukuk padahal sujud padahal ya makanya gitu nantinya silakan. Ketika imam batal kan yang belakang digantikan Ya, softnya kan pasti kosong ya. Nah cara mengisi softnya itu bagaimana? Dari sebelahnya menggeser apa yang dari belakang? Ya itu pilihan boleh saja. Yang tapi ini asal gerakannya tidak keterlaluan banyak ya. Maksimal 3 langkah katakanlah. Tinggal diukur aja. Kalau sampingnya cuma 1 langkah ya udah sampingnya aja geser. Geser semua saja. Tapi memang itu akan menjadi geser semua. Kalau itu mengganggu, ya wes belakangnya tadi. Tapi belakangnya nanti gitu. Sama aja memang. Tapi kalau belakangnya itu langkahnya kan agak panjang kan, mungkin 1, 2, 3. Tapi kalau sebelahnya mungkin 1 atau maksimal 2 sampai. Nah ini monggo mau bisa yang sebelahnya atau ya bisa sebelahnya supaya tadi mengurangi gerakannya jangan terlalu banyak. Nah, karena sampingnya cuma 1 atau 2 langkah, kalau belakangnya boleh jadi 3 langkah. Itu kira-kira. Terakhir, satu lagi kalau bisa. Silakan Mas. Misalkan kita pada menteri menurut kita bagi bukan AC bukan ada baiknya salah, boleh tidak kita keluar dari? Kalau sudah niat, jangan keluar. Ya, jadi, nah kalau itu imam rutin bisa dirembuk di takmir. Dirapatkan oleh takmir, imamnya diundang. Bicara dari hati ke hati. Diingatkan bersama. Jangan diingatkan individu. Nanti kesinggung kan imamnya. Ini pertanyaan sering muncul. Saya beberapa kali ditanya kayak gini nih. Gimana Pak ganti Pak imam itu? Imamnya ngebut, imamnya ini. Ya dirapatkan saya bilang itu. Takmir rapat, imamnya diundang. Bicara baik-baik. Ya, untuk kebaikan semua. Kebaikan jamaah, kebaikan sholat jamaah misalnya. Ya, kalau berkenan dia diganti imamnya. Pilih yang fase. Walaupun masih muda nggak apa-apa, lebih muda nggak apa-apa. Usianya lebih muda tapi bacanya bagus nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi memang kriteria imam itu ya tadi kan akhlakul karimah, keteladanan, profesional itu diantaranya itu. Profesional itu ya kemampuan ilmunya dalam membaca, dalam sholat dan sebagainya, termasuk fase, tajwid, makharijul hurufnya jelas dan sebagainya. Itu saya kira. Oke, itu aja untuk hari ini. Insyaallah nanti dilanjut Selasa pagi kajian hadis insyaallah. Kita akhiri, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.